warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri. Minggu lalu kita udah belajar yang namanya titik stasioner. Nah, titik stasioner ini sangat digunakan ya untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri kalian kan sudah tahu yang namanya titik stasioner itu kan bisa menjadi titik balik maksimum, bisa menjadi titik balik minimum gitu kan ya, atau bisa juga menjadi titik belok suatu fungsi. Nah, jenis-jenis stasioner itu dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama adalah uji turunan pertama, yang kedua adalah uji turunan kedua. Nah, uji turunan pertama ini seperti apa? Uji turunan pertama, nih coba kalian perhatikan grafik di nomor 1. Di sini kalian lihat ada suatu fungsi, ini suatu fungsi. Nah, dan turunannya f aksen x-nya itu a itu adalah titik stasionernya ya. F aksen a sama dengan 0, berarti a-nya itu adalah titik stasioner. Ketika kita masukkan nilai x-nya yang sebelum a, turunannya itu lebih besar dari 0. Kemudian apabila kita substitusi nilai x-nya yang sesudah a atau lebih besar dari a, nilainya itu kurang dari 0. Artinya apa? Artinya a, fa itu nanti ketika kita a, fa itu disebutnya titik balik maksimum. Jadi nilai fa-nya itu disebut nilai maksimum. Jadi ketika a-nya kita masukkan ke fungsinya, yaitu fungsi fx, a-nya ganti, A-nya menggantikan X di fungsi fx, maka itulah yang disebutnya nilai maksimum atau FA. Nilai FA itu disebut nilai maksimum. Ketika apa dia maksimum? Ketika turunannya lebih besar dari 0 untuk X kurang dari A, dan untuk X yang lebih besar dari A, untuk X yang kurang dari A, turunannya lebih besar dari 0. Untuk X yang lebih besar dari A, turunannya kurang dari 0. Atau bisa kita sebut naik, turun. Kalau ada naik, kemudian turun, naik, kemudian turun, artinya A-nya itu adalah titik balik maksimum. A, FA-nya titik balik maksimum. Coba kamu perhatikan yang nomor 2. Sama, namun grafiknya ketika turunannya yang kurang dari A, itu nilai f aksen x-nya kurang dari 0, kemudian yang lebih besar dari a, nilai f aksen x-nya itu lebih besar dari 0, berarti kan turun kemudian naik, turun kemudian naik, gitu kan ya. Maka a, fa-nya itu disebut titik balik minimum. Artinya apa? Nilai fa-nya itu disebut nilai minimum. Jadi dia minimum kalau apa? Kalau ketemu turun kemudian naik, artinya a-nya ini titik balik minimum. Nah, untuk titik belok, apa sih yang kalau titik belok itu dilihat dari sini di yang ketiga, yang kurang dari A dia turun, kemudian yang lebih besar dari A juga dia turun. Tapi ketika A-nya kita substitusikan ke turunannya, hasilnya 0. Artinya apa? A-nya, fa-nya itu disebut titik belok. Jadi dia cuma belok sedikit. Maksudnya dia cuma diem bentar, kan tadi stasioner itu diem ya, kemudian turun lagi, itu artinya dia sebagai titik belok. Nah, kalau begitupun kalau dia naik, kemudian diem, kemudian naik lagi, maka A-nya itu, fa-nya itu juga disebut titik belok. Jadi kalau turun, berarti disebut A-nya titik belok. Kalau naik tadi juga titik belok. Contoh soal. Nah, diketahui fungsi fx sama dengan 2 sin 2x kurang pi per 2 dengan x-nya di antara 0 sampai pi. Tentukanlah titik stasioner fungsinya dan jenisnya. Tadi titik stasionernya seperti apa, jenisnya seperti apa. Titik stasioner fungsi didapat dari mana sih? Kemarin kita udah tahu kalau turunannya sama dengan 0. Jadi kita cari dulu turunannya. 2 sin 2x min pi per 2 berarti turunan sin cos, berarti 2 cos 2x min pi per 2 dikali turunan sudutnya 2x min pi per 2 tuh diturunkan 2, maka dikali 2 sama dengan 0. Jadi 4 cos 2x min pi per 2 sama dengan 0, kita bagi 4 jadi cos 2x min pi per 2 sama dengan 0. Kemudian kita
cari 0 itu cos berapa? Oh iya, cos 90. Maka cos 2x min pi per 2 sama dengan cos pi per 2. Kamu gunakan rumus cos kemarin. Apa rumusnya? Berarti 2x min pi per 2 sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi. Yang satu lagi minusnya kan 2x min pi per 2 sama dengan min pi per 2 ditambah k kali 2pi. Pi per 2 nya sebagai alfa kan, ingat. 2x min pi per 2 nya sebagai x, ingat ya, masih ingat dong tentunya. Nah, yang pertama dulu, 2x min pi per 2 sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi. Maka diperoleh, maka jadi 2x sama dengan, ini kan dijumlahin, kita tambah pi per 2, maka pi per 2 tambah pi per 2 jadi pi ditambah k kali 2pi. Maka x-nya, karena ini 2x, kita mau mencari x, kita bagi 2 semuanya. Pi dibagi 2, pi per 2, k kali 2pi dibagi 2, k kali pi. Tinggal kita substitusi k sama dengan 0. Ketika k-nya sama dengan 0, maka hasilnya x-nya sama dengan pi per 2. Kemudian kalau kita k sama dengan 1, karena tadi batasnya cuma sampai pi, nggak mungkin ya. Kalau 1 tuh udah pi, kita tambah pi per 2, dia lebih dari pi. Maka hanya k sama dengan 0, yaitu x sama dengan pi per 2. Kemudian penyelesaian yang negatif, ini yang negatif ya maksudnya. Yang negatif berarti 2x min pi per 2 sama dengan min pi per 2 ditambah k kali 2pi. Kita tambah pi per 2, berarti min pi per 2 ditambah pi per 2, 0, tambah k kali 2pi. Hasilnya jadi 2x sama dengan k kali pi. Ketika k-nya 0, berarti x-nya juga 0. Ketika k-nya 1, x-nya adalah pi. Maka kita punya 3 titik stasioner. Yaitu apa? 0, pi per 2, dan pi. Itu ya, harus urut dari kecil ke besar. Nah, kita cek nilai yang di sebelah 0, yang lebih kecil dari 0. Kita cek apakah dia turun atau naik. Ternyata didapatkan bahwa nilai turunannya itu adalah kurang dari 0, berarti artinya turun. Cek lagi di antara 0 dengan pi per 2, kamu cek lagi. Ternyata kita dapatkan turunannya itu lebih besar dari 0, berarti artinya naik. Cek lagi di antara pi per 2 dengan pi. Turunannya apakah lebih kecil dari 0, apakah lebih besar dari 0? Ternyata yang kita dapatkan adalah lebih kecil dari 0, artinya dia turun. Kemudian lebih besar dari pi, kita cek lagi, ternyata hasilnya naik. Artinya mana yang menjadi titik maksimum, mana yang menjadi titik minimum. Ini lihat, ini kurang dari, lebih dari, kurang dari, lebih dari. Berarti 0 ini sebagai titik turun ke naik, berarti dia minimum. Naik ke turun berarti dia maksimum. Maka 0 sebagai titik balik minimum dan pi titik balik minimum juga, pi per 2 sebagai titik balik maksimum. Nah, untuk memperoleh mana sih nilai minimumnya dan nilai maksimumnya, minimum kan ada 2 nih, kita bandingkan saja. Nanti ketika kita masukkan nilai x-nya, berarti kamu substitusi nilai 0 ke fungsi awalnya, nilai pi ke fungsi awal, yang manakah yang lebih kecil, itulah yang disebutnya nilai minimum. Nah, karena ini cuma 1, berarti pi per 2 sudah pasti. Ketika kita masukkan pi per 2 ke fungsi awalnya sudah pasti menjadi nilai maksimum. Oke, ternyata sama ya. Ketika kita masukin 0 dan pi ternyata sama, maka 0, min 2 dan pi, min 2 merupakan titik stasioner minimum, sedangkan pi per 2, 2 merupakan titik stasioner maksimum. Oke, kita lanjut ke uji turunan kedua. Nah, uji turunan kedua itu maksudnya apa? Jadi jika kita punya turunan, misalkan f aksen A sama dengan 0. Ingat, A-nya tadi berarti calon-calon titik stasioner ya. Dan f double aksen A-nya kurang dari 0. Jadi ketika si titik tadi yang kita dapat sama dengan 0, terus kita masukkan ke turunan keduanya, dia hasilnya kurang dari 0, maka A, FA itu disebut titik balik maksimum. Dan FA-nya adalah nilai maksimum. Cuman kebalikannya, ketika f aksen A-nya sama dengan 0 dan f aksen
F double aksen A-nya lebih besar dari 0, maka A, FA-nya disebut titik balik minimum. Dan FA-nya merupakan nilai minimum. Yang kedua, kalau F aksen A-nya ke 0, terus F aksen X-nya kurang dari 0, F double aksen A-nya sama dengan 0, ya kan? Untuk X kurang dari A ya. Maka A, FA-nya merupakan titik belok turun. Kalau dia lebih besar dari 0, bedanya ingat, maka A, FA-nya merupakan titik belok naik. Contoh, diketahui fungsi fx sama dengan 2 sin 2x min pi per 2 dengan x-nya di antara 0 sampai pi. Tentukanlah titik stasioner fungsi dan jenisnya. Contoh 1, yang pertama, fx sama dengan 4 cos 2x min pi per 2. Titik stasionernya berapa? Coba kalian cari ya, ini titik stasionernya berapa, dari mana? Ini dari contoh 1 yang tadi. Dari contoh 1 yang tadi kita udah tahu titik stasioner tuh dari 0, min 2, pi per 2,2, dan pi, min 2 ya, dari contoh yang sebelumnya. Nah, kita cari F double aksen X-nya. Berarti kita masukkan min 4 sin, kita turunkan ya, min 4 sin 2x min per 2. Jadilah min 8 sin 2x min pi per 2. Nah, ketika kamu substitusikan nilai X sama dengan 0, nilai X sama dengan 0, X sama dengan pi per 2, dan X sama dengan pi, kepersamaan tersebut berarti F aksen 0-nya 8, berarti dipolanya dia lebih besar dari 0, sehingga 0,2 merupakan titik balik minimum. Kemudian ini min 8, berarti kurang dari 0, berarti dia titik balik maksimum. Ingat kebalikannya ya, tadi kalau pakai turunan kedua. Terus kalau yang ini sama, karena dia lebih besar dari 0, maka dia menjadi titik balik minimum. Kebalikannya ingat, kalau turunan kedua kalau lebih besar justru dia titik balik minimum, kalau lebih kecil justru dia menjadi titik balik maksimum. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.